Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nuthni alaihil khaira kullah. Ni'amuhu alaina la tuhsa. Falhamdulillahi katsiran katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna innahu kana haliman ghafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari sore senja hari ini. Kita masih dapat berkumpul atau kita kembali berkumpul di tanggal 16 Syawal tahun 1445 Hijriah. Tidak luput kita mengikuti sunnah para sahabat bila mereka baru bertemu seperti bertemunya kita pada hari ini. Mereka satu dengan yang lain saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kita semua. Dan kembali kita melanjutkan bahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah, yang masih berkenaan pada Kitabus Shalah, yaitu halaman 184, menjelaskan kewajiban-kewajiban dalam salat. Penulis kitab membawakan poin pertama, yaitu kewajiban-kewajiban dalam salat adalah poin pertama, mengucapkan takbiratul ihram, yaitu takbir perpindahan dari gerakan-gerakan berikut dan mengucapkannya. Di antaranya ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila berdiri akan salat, yukabbiru hina yaqum, bertakbir ketika berdiri, summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian bertakbir ketika yarka'u akan ruku. Jadi begitu berdiri beliau bertakbir, dan begitu juga akan ruku juga beliau
bertakbir. Summa yaqul, kemudian beliau mengucapkan ketika akan berdiri setelah ruku dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah, yaitu ucapan Sami Allahu liman hamidah. Apa maknanya? Sami Allah artinya Allah telah mendengar. Liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Maka itu bacaan-bacaan salat yang kita baca dalam bentuk apapun bacaannya harus kita perhatiin. Harus kita perhatiin. Jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Karena salat itu adalah, Allah berfirman, as-salatu li dzikri. Salat itu adalah mengingat aku. Dan bagaimana ya dalam mengingat Allah, yakni memperhatikan apa yang kita baca. Karena dikhawatirkan ketika kita sholat, itu yang namanya syaitan, ketika adzan dia adbar, lari ke belakang. Selesai adzan, akbal, dia datang lagi. Kemudian waktu qomat pun dia adbar, lari lagi ke belakang. Dan begitu selesai qomat, dia itu akbal, ia hadapin lagi kita. Karena itu supaya kita selamat mengikuti sifat sholat Nabi, maka ikutilah Nabi. Karena Nabi bersabda di hadis berikutnya, Sallu kama ra'aitumuni, salatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana mereka para sahabat yang melihat aku usolli salat. Maka setiap apa yang diamalkan Nabi, diucapkan Nabi, diperbuat oleh Nabi, diputuskan oleh Nabi, ditentukan oleh Nabi, selalu para sahabat menulisnya dengan tangan-tangannya. Maka siapa yang mau benar sifat salatnya dengan mengikuti sifat salat Nabi, ikutilah para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Karena Nabi memerintahkannya, sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana mereka para sahabat yang telah melihat aku usolli, ketika aku apa? Salat. Masya Allah ya. Karena itu perhatiannya kepada bacaan, pandangan melihat ke tempat sujud, kecuali tasahud awal atau tasahud apa? Akhir, dan gerakannya tumakninah. Itulah yang benar dalam mengikuti sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatiannya kepada bacaan, jangan kepada yang lain. Karena ketika kita salat, itu setan setelah qomat selesai, dia akbal, dia hadapin lagi kita. Lalu dia bisikin kita sampai ia mengajak kita untuk udhkur kada, ingatlah ini, ingatlah ini. Akhirnya kita nggak ingat yang lain-lain. Ingatnya, akhirnya maksudnya kita nggak ingat Allah, nggak ingat sifat salat Nabi, ingatnya yang lain-lain. Shadaqar Rasulullah, maha benar Rasul. Karena setan pandai bermain. Ya, syaitan itu pandai bermain. Yang di luar supaya jangan masuk, yang masuk supaya jangan ikut Nabi, tapi ikut siapa? Ikut setan. Karena setan mengajak kita uzkur kada, ingat inilah, ingat inilah. Akhirnya sampai ada ustad nganjurin kalau kita mendapat keadaan hilang kunci, hilang apa? Hilang kunci. Lalu kita disuruh sholat oleh dia. Nanti teringatlah kunci itu. La haula wa la quwata illa billah. Ini gak ada ajaran seperti ini. Jadi kesannya sholat bisa ingat apa?
Bisa ingat apa? Ingat kunci. Itu. Padahal sholat itu kata Allah, as-salatu lidzikri. Sholat itu mengingat aku. Bukan ingat apa? Ingat kunci. Ada yang seperti itu. Ya. Ini saya dapati di beberapa majelis di waktu saya belum kenal manhaj dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita hilang kunci, supaya teringat tuh kunci ada di mana, udah diriin aja sholat katanya. Nanti ketemu tuh kunci katanya. Ya, akhirnya sholat menurut pandangan dia bisa dapat mengingatkan kepada kunci yang apa? Yang hilang. Padahal kata Nabi, innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang salat itu terjadi dialog antara dirinya dengan Allah. Falyandur, maka perhatikanlah bima yunajihi bihi, terhadap apa yang ia dialogkan. Jadi jangan ingat-ingat yang lain. Kalaupun teringat, kita kembalikan kepada apa yang kita sedang lakukan. Bahwa kita adalah sedang apa? Salat. Gak boleh ingat-ingat yang lain. Kalaupun teringat, karena memang kita masih punya ingatan ya, masih punya apa? Ingatan, kita kembalikan kepada apa yang Allah perintahkan. As-salatu lidzikri. Salat itu adalah mengingat aku. Makanya kalau sudah takbir, takbiratul ihram, haram kita bicara-bicara yang lain. Ya, melainkan apa yang kita bicarakan, apa yang ada pada bacaan sholat. Sampai ketika kita bangkit dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah. Ya, ketika mengangkat tulang punggung dari ruku, ya, ketika mengangkat tulang punggung dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, begitu. Dan inilah ruku hanya milik siapa? Allah. Inilah ya, dalam ruku nanti ada sujud, juga hanya milik siapa? Allah. Dan ketika kita bangkit dari ruku, kita mengucapkan kalimat Allah telah mendengar bagi orang yang memujinya. Summa yaqul wa huwa qa'im, kata Nabi. Kemudian ia membaca di saat itu dia sedang berdiri. Maksudnya i'tidal, dengan ucapan Rabbana lakal hamdu. Ya. Sampai di sini saja tidak apa-apa. Apalagi sebagaimana yang kita hafal ya, dengan kelanjutannya. Rabbana lakal hamdu. Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakal hamdu, untukmu lah pujian. Karena yang memang berhak dipuji hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yukabbiru hina yahwi. Kemudian bertakbir ketika turun. Kemudian kembali lagi bertakbir ketika turun. Ya, cuma takbirnya tidak sepanjang turun. Karena kalau takbirnya sepanjang turun, nanti kalau turunnya lama bisa takbirnya lama, ya. Gitu. Jadi Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar, Masya Allah. Ini bisa takbir seperti takbir orang adzan nantinya ya. Enggak.
Biasa aja Allahu Akbar ketika turun. Summa hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbir. Kata hadis ini, kemudian bertakbir ketika mengangkat ra'sahu, yaitu kepalanya. Allahu Akbar, pendek. Ya. Ketika mengangkat kepala. Summa yukabbiru hina yasjudu. Kemudian bertakbir ketika ya akan sujud. Ya, kemudian bertakbir ketika akan melakukan sujud. Summa yukabbiru hina yarfa' ra'sahu. Kemudian kembali bertakbir di saat mengangkat kepala, yaitu dari sujud. Summa yaf'alu dzalika. Dan kata Nabi, kemudian laksanakanlah hal tersebut fi sholati kulliha, di semua salatmu, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, baik salat jadi imam maupun salat jadi makmum, ya, baik salat sendiri ataupun berjamaah. Hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqum minas sanatain, ya, minas sanatain ba'dal julus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakbir ketika akan bangun dari 2 rakaat pertama setelah duduk tasyahud awal. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jadi ketika akan bangkit menghadapi rakaat ketiga, ya kembali bertakbir. Karena hakikat sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Ya. Makanya semua apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan, diniatkan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mengikuti yang lain-lain. Karena diterimanya amal seseorang apabila dia ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan karena yang lain, ya, tapi karena Allah dan Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dimuat dalam kitab Fathul Bari, ya, dimuat dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah daripada kitab Sahih Bukhari, dan dinukil dalam kitab Sahih Muslim, dan juga ditulis oleh Imam An-Nasa'i. Jadi semua salat, ya, harus mengikuti sifat salat Nabi. Enggak boleh salat menyelisihi sifat salat Nabi. Bahkan yang pertama dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat sebelum yang lain-lain adalah salat. Ya, adalah salat. Makanya ketika kita umur 7 tahun saja diperintah salat. Umur 10 baru dipukul. Kalau umur puluhan bukan dipukul, lebih dari dipukul kalau umur puluhan. Ya, itu maka harus sholat. Dan sholat ini hal yang terus-menerus kita kerjakan. Berbeda dengan puasa. Puasa Ramadan cuma setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Tapi sholat terus-menerus 5 kali dalam sehari semalam. Belum termasuk sholat apa? Sunnah. Makanya harus benar, Pak, sifat sholat kita. Dan wajib mengikuti kajian sifat sholat yang ada
pada setiap Kemis keempat ini. Wajib, bukan sunnah, wajib. Ya. Sampai Syekh Albani membawakan sebuah judul kitab, nama kitabnya Irwaul Ghalil. Beliau membawakan hadis yang disarah oleh Al-Imam, ya, yang memberikan syarah Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat orang-orang yang melihat aku usolli, ketika aku salat. Ya, ini usolli maknanya ketika aku apa? Salat. Bukan berarti usolli kita harus salat pakai apa? Pakai usolli, enggak ada. Ya, Nabi enggak ajarin. Ya, Nabi enggak ajarin kalimat-kalimat seperti itu. Di mana? Silakan baca di Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ketika seorang yang bernama Khalad ibnu Rafi dalam salat tahiyatul masjid salah dia salatnya, enggak tumakninah. Kemudian dia datang kepada Nabi dan minta pengajaran dari Nabi. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah fasbighil wudu." Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Ratakan air ketika berwudu pada bagian-bagian yang harus terkena wudu. Kemudian setelah itu, summastaqbilil kiblah, menghadaplah kiblat. Ya, menghadaplah apa? Kiblat. Ini menghadap, bukan summa ilal kiblah. Kalau summa ilal kiblah artinya kalian berjalan menuju kiblat. Begitu ya. Seperti banyak masjid-masjid kita setelah terjadinya gempa yang menimpa negeri ini, itu masjid udah lurus-lurus dibikin-bikin apa? Belok, ya enggak? Mencong. Padahal lafaz hadisnya summastaqbilil kiblah. Kemudian menghadaplah kiblat. Jadi kalau sudah menghadap kiblat, maka menjadi sahlah salat kita. Seperti ketika kita melihat salat di Masjidil Haram, ya. Semuanya menghadap kiblat. Yang di sini menghadap, yang di sini menghadap, yang di sini menghadap, yang di sini juga apa? Menghadap. Selama itu masih menghadap, maka sahlah salatnya. Dan ini merupakan syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Harus menghadap kiblat, bukan menuju kiblat, tapi menghadap apa? Kiblat. Ya, seperti itu. Tapi kebanyakan kan enggak ya, masjid udah lurus-lurus dibikin-bikin apa? Mencong, enggak. Sampai adem masjidnya lurus, makmumnya lurus, imam yang mencong. Begini, shoot ya. Masya Allah. Akhirnya ada makmum yang mencong sendiri, maka terjadilah sopnya menjadi sop yang putus. Padahal kata Nabi, man wasala soppa wasalahullah, siapa yang menyambung sop, Allah sambung rahmatnya. Wa man qata'a soppa qata'ahullah, dan siapa yang memutuskan sop, Allah putuskan rahmatnya. Jadi sop itu lurus, tidak bengkok. Ya, kita lanjut kepada hadis yang menjelaskan di sini. Jadi begitu Khalad ibnu Rafi sesudah sempurna wudunya, kemudian diperintah oleh Nabi untuk menghadap kiblat, apa yang Khalad ibnu Rafi ucapkan sesuai dengan perintah Nabi? Kata Nabi, pakabir, langsung aja takbir. Ya tentunya kalau zuhur ya itu waktu zuhur. Kalau asor, yaitu waktu asor. Gak mungkin zuhur niatnya subuh. Pasti ketika dia berangkat menuju untuk berwudu waktu zuhur, ya akan sholat apa? Zuhur. Asor pun untuk sholat asor. Maghrib pun untuk sholat maghrib. Sama ketika seorang akan puasa
Yang Nabi mengatakan, malam yubayyit qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak menetapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka itu dia harus niat. Niat apa? Niat puasa. Setiap dia sudah ngambil piring untuk sahur atau nasi bungkus, karena nasi padang enggak. Dia untuk sahur. Setiap orang sahur pasti untuk apa? Untuk puasa. Enggak mungkin dia sahur bukan untuk puasa. Pasti kalau dia beranjak ke tempat wudu untuk melaksanakan sholat, sholat apa itu? Zuhur. Ya zuhur. Dan dia sudah tetapkan niat untuk sholat apa? Zuhur. Enggak mungkin dia niatnya untuk sholat apa? Ashar. Karena memang kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Setiap amal harus disertai niat. Dan kata Imam Al-Ghazali, yang namanya niat itu adalah di hati, bukan dilafadzkan. Jadi makanya begitu dia berdiri menghadap kiblat, kata Nabi langsung aja Allahu Akbar, langsung takbir. Maghrib ya? Belum. Ya, kita lanjut. Masalah ini pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada seorang sahabat yang sholatnya tidak benar dengan sabdanya. Ini dia nih. Siapa? Khalid ibnu Rafi. Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas. Sesungguhnya salat bagi seorang dari kalangan umat manusia, dikatakan la tatimmu, tidak akan sempurna, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Jadi tidak sempurna kalau dia sholat tidak berwudu, kecuali kalau dia mendapatkan keadaan yang membahayakan dirinya ketika berwudu, maka dia harus apa? Tayamum. Ya, harus tayamum. Fayadu al-wudu'a yakni mawadi'ahu. Kemudian ia berwudu yakni mawadi'ahu, dengan wudu yang sempurna. Tsumma yukabbiru, kemudian mengucapkan takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa yahmadullaha azza wa jal, lalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha gagah perkasa. Wa yusni alaih, serta menyanjungnya. Wa yaqra'u bima sya'a minal Qur'an, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran yang apa? Yang dianggap mudah. Mana salah satu diantaranya? Yaitu bacaan suratul Fatihah. Kalau dia nggak bisa baca Fatihah, dia cukup baca subhanallah walhamdulillah, karena dia mu'allaf. Kalau laki-laki, kalau perempuan mu'allafah. Ya, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Imam ruku, dia ruku. Imam bangkit, dia bangkit. Imam sujud, dia sujud, ya. Imam salam, dia salam. Orang-orang salat sunnah, dia salat sunnah, tapi dia belum bisa baca Fatihah, maka dia tetap wajib mendirikan salat. Walaupun cuma baca subhanallah walhamdulillah. Ya, seperti itu, karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Dan saya harapkan ketika kajian ini dimulai jam 5, ya jam 5 ya kita kumpul.
Saya rasa cukup sampai di sini karena sudah datang azan maghrib. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti kajian ini terus agar sempurna sifat salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.